Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, kesempatan yang indah Tuhan berikan lagi bagi kita untuk ada di rumah Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini adalah saat yang indah untuk kita bertemu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Untuk itu kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, siap memberkati kita lewat ibadah kita. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih
Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau, Raja kami, Tuhan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan kami, ajaib Engkau. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau satu-satunya Tuhan kami, Juru Selamat kami. Tidak ada jalan lain untuk datang kepada keselamatan selain daripada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Bukti nyata kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah mulut kami terus menaikkan syukur kami kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Satu kerinduan kami rindu beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami puji, layak kami muliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Roh Kudus berkarya lewat ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Berikan kami sukacita di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah dari tempat ini terdengar sorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Mulai dari awal sampai pada akhirnya, kiranya Tuhan yang bekerja, urapi kami semua, para pelayan-pelayan Tuhan dan juga jemaat Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, di dalam kami beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan tinggal berdiri, bersukacita hari ini. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kita umat Tuhan bertemu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Biarlah hati kita rindu selalu untuk melayani Tuhan. Haleluya.
menjadi berkat buat dunia ini. Kita masih mau memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Yesus sobat kita yang setia dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur kita berikan pujian ini kepada Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya tetapi Allah yang setia, Dia yang akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita saat ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku Tuhan, tanganmu Tuhan selalu ku nanti.
gelap. Maka Engkau berjanji bahwa terang Kristus, terang-Mu sendiri akan masuk, akan selalu ada di dalam anak-anak-Mu, akan selalu ada di dalam gereja-Mu, dalam umat-Mu. Karena dunia ini banyak orang-orang yang membutuhkan terang Kristus. Marilah Tuhan, kami hanya berserah kepada-Mu. Selagi ada kesempatan, pakailah kehidupan kami menjadi berkat Tuhan. Tuhan, karena saat ini adalah saat di mana kami sebagai tubuh Kristus, kami sebagai gereja-Mu, sebagai jemaat, kami harus bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak mudah menyerah, kami tidak mudah untuk harus takut di dalam menghadapi keadaan saat ini. Tapi kiranya Roh yang memberikan keberanian kepada kami, yaitu Roh Kudus, ada di dalam hati setiap umat-Mu, sehingga dengan Roh-Mu kami akan berdiri tegak melalui segala badai hidup ini, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Itulah janji-Mu ya Tuhan. Ajar kami menantikan Engkau sambil kami merenungkan firman-Mu, sambil kami mengisi hati kami, mengisi pikiran kami dengan firman Allah yang hidup. Karena firman-Mu itu ya dan amin, tidak pernah gagal Tuhan. Apapun yang Engkau sudah firmankan itu tidak akan gagal. Ataukah itu sesuatu yang baik bagi kami ataupun tidak baik menurut pikiran kami, tetapi bagi Engkau selalu baik, selalu sempurna, selalu membawa kami kepada keselamatan yang kekal. Tuhan, biar kiranya pada saat ini sebelum kami menerima firman Allah, kiranya Allah Roh Kudus mengurapi telinga-telinga rohani kami, mengurapi pikiran kami, sehingga kami tidak berpikir ke sana kemari, tapi kami berfokus kepada Engkau, kami fokus kepada firman-Mu, sehingga kuasa setan, kuasa kegelapan, roh-roh di udara tidak dapat mengambil firman itu dari kami. Tuhan, kiranya urapan-Mu juga ada di atas hamba-Mu. Biarlah bibir mulutnya memberitakan firman Allah yang berkuasa itu, sehingga kalau ada yang sakit, Engkau dapat sembuhkan Tuhan. Kalau ada yang susah, Engkau dapat hiburkan. Kalau ada yang menemukan mungkin jalan buntu, merasa sedang bingung Tuhan, Engkau pasti menunjukkan jalan yang benar ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Kami siap menerima firman-Mu. Terimalah segala pujian persembahan kami, penyembahan kami kepada-Mu, menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga berkat-Mu dapat turun ke atas kami, tidak dapat terhalangi oleh apapun juga. Kami siap menerima firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sobat kami yang setia, juru selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. God is good. All the time. All the time. God is good. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa lagi ya di akhir daripada bulan September ya. Begitu cepatnya waktu berjalan, berlomba dengan COVID sudah ya. Tanpa disadari kita sudah akan akhiri bulan 9 ya, bulan depan, minggu depan sudah 4 Oktober ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kalau kita masih hidup saudara-saudara, ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, masih semangat saudara-saudara. Ibu Bulo, puji Tuhan, lama tak bersua, tapi begitu saya kontak dia, ya, akhirnya dia bilang mau datang. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Seberapa kita yang ada di dalam rumah Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pasti melihat dari sorga, ya, dan siap memberkati kita, ya. Firman Allah berkata, ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka roti dan air kita diberkati dan segala penyakit dilalukan, saudara-saudara. Jadi penting beribadah kepada Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
waktu saya kurang lebih setengah jam. Ada 2 ayat dulu saya ingin bacakan ya, ayat yang sudah sering kali kita dengar dan mungkin semua mengasihi ayat ini ya, walaupun harusnya seluruh ayat firman Tuhan kita kasihi ya, tapi mungkin 2 hal ini, 2 firman ini sering kali kita ucapkan atau kita imankan untuk percepat. Roma 8 ayat 28. Tolong Roma 8 ayat 28 ya, ini merupakan ayat hafalan saya percaya ya. Firman Allah berkata begini, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang ya, jadi kalau ada yang belum tahu maka pada hari ini saudara harus tahu, saudara-saudara ya, hendaklah yang bertelinga mendengar ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya. Jadi dalam segala sesuatu yang kita jalani, kita hidupi ya, itu ada Allah yang turut bekerja bersama saudara ya. Itu sebabnya ketika kita berhasil dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam sebutkan dalam hidup saudara ya, saudara harus menyadari, harus tahu bahwa di situ ada Allah yang turut bekerja bersama. Amin. Haleluya. Ya. Kemudian dikatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jadi kalau Allah turut bekerja itu tujuannya untuk kebaikan, saudara-saudara. Allah tidak pernah merancang kejahatan, ya, tidak pernah mau menjerumuskan kita kepada hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang kita tidak mau, ya. Tetapi kalau itu terjadi, saudara-saudara, itu kita perlu koreksi. Itu mungkin karena kesalahan kita, karena kebodohan kita, karena ketidaktaatan kita, atau karena Tuhan ingin menguji iman kita. Ya. Jadi sekali lagi Allah turut bekerja dalam segala hal dalam hidup kita, dan Allah tidak pernah merancang hal-hal yang jahat. Tapi kalaupun itu terjadi, ada 2 hal. Kesalahan kita, kebodohan kita, ketidaktaatan kita, atau Tuhan ingin menguji iman kita. Kita berharapnya kepada Tuhan. Ya, dan dia berkata begini, bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, jadi Tuhan uji kita juga. Ada waktu itu kita mengasihi Tuhan kan ini. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara-saudara kita ada sebagaimana kita ada karena kita terpanggil untuk rencana Allah. Amin. Dan seperti saya katakan tadi, rencana Allah bukan rencana kecelakaan, tapi rencana Allah yang paling agung dan paling besar. Dia mau menjadikan kita serupa seperti Dia. Amin. Haleluya. Jadi ini rencana Allah buat saudara dan saya. Jadi kita tahu bahwa Allah turut bekerja bersama-sama. Ya, bahkan saya ingin lihat dulu satu ayat di dalam Yesaya pasal 26. Ini lebih tegas lagi. Allah katakan, firman Allah katakan begini di ayat 12. Dikatakan begini, ya. Yesaya 26 ayat 12, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Ya, jadi saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan dalam ibadah atau dalam doa saudara di rumah, atau ketika saudara membaca firman Allah, ya, bersekutu dengan Tuhan, maka Dia sediakan damai sejahtera buat saudara dan saya. Amin. Jadi kalau kita khawatir, kita takut, kita bete, tahu bete ya? Apa itu bete sesuatu? Yaitu bahasa gaul ya. Ya, datang kelak kepada Tuhan
sebab Dia menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya, itu sebabnya dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, mari kita turut sertakan Tuhan, saudara. Walaupun itu hal yang sepele, hal yang sudah biasa. Contohnya, misalnya seperti siapa? Yang ini Sri. Itu mungkin dia bikin martabak itu sudah bisa tutup mata, saudara. Saya kagum loh sama orang yang bikin martabak itu. Tidak semua orang yang bisa begini ya. Kalau saya bikin begini hancur kali. Tapi saya ingin sampaikan, dalam segala hal sekecil apapun yang sudah terbiasa sekalipun, mari kita turut sertakan Tuhan. Ya, jadi kalau sering lagi gini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Selesai order ini, datang lagi yang lain. Selesai datang lagi, ada telepon lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Percaya. Sama dengan janda Sarfat. Ya, ketika dia berikan kepada abdi Allah itu, maka datang lagi minyaknya, datang lagi tepungnya, datang lagi sampai selesai. Ya, jadi Allah turut bekerja, dan dalam Yesaya tadi dikatakan bahwa apa yang kita kerjakan Tuhan yang kerjakan buat kita. Itu sebabnya tidak ada sebetulnya yang kita perlu banggakan loh dalam hidup kita, selain kita berbangga kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, jadi Roma 8 ayat yang ke-28 tadi. Satu ayat lagi, Efesus pasal 1 ayat 19, ayat yang kita sudah kenal. Dikatakan begini, dan betapa hebat. Ya, marilah saudara-saudara, ketika kita ada di dalam keadaan kita mau tetap katakan hebat kuasa-Mu Tuhan. Sehingga kalau saya ada sampai saat ini, saya masih bisa bernafas, masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas, masih bisa berjalan di tengah-tengah dunia yang semakin serem ini. Marilah kita mau katakan, Engkau kuasa-Mu itu yang hebat Tuhan, bukan saya. Ya, betapa hebat bagi kita, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Tuhan hanya minta kita percaya saja, saudara-saudara. Ya, Tuhan hanya minta kita percaya. Apa yang kita kerjakan, Dia yang kerjakan kok. Dan kalau kita tidak mampu, Dia turut bekerja bersama-sama. Apalagi kurangnya Tuhan buat kita, saudara-saudara. Maka Tuhan minta kita percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Jadi marilah kita bangun iman kita untuk percaya bukan sesuai dengan otak saya, bukan sesuai dengan kemampuan saya, bukan sesuai dengan kepandaian saya, keterampilan saya, dan lain-lain sebagainya. Tapi marilah kita percaya karena kuasa Allah itu hebat. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 berkata, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 berkata, ayat ini sering sekali saya katakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Haleluya. Bilang dalam hatimu, saya ini berasal dari Allah loh. Ya, bukan berasal dari Sumatera kek, dari Manado kek, bukan. Ya, tapi kita berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Ya, nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam waktu singkat ini kita sudah melihat bahwa Allah turut bekerja bersama-sama. Bahkan Dia yang mengerjakan apa yang kita kerjakan. Ya, kemudian betapa hebat kuasanya. Tapi saya ingin bertanya ya, bagaimana kita melihat bukti bahwa Allah itu turut bekerja bersama-sama dengan kita? Dan juga bagaimana kita melihat hebatnya kuasa Tuhan itu?
Ya, jadi ada dua hal pertanyaan saya. Bagaimana kita melihat bahwa Allah turut bekerja bersama-sama? Dan bagaimana kita melihat bahwa hebatnya kuasa Allah itu? Maka saudara-saudara, kedua hal ini akan kita lihat dan kita akan alami kalau ada masalah, saudara-saudara. Amin. Ya. Bagaimana kita mau melihat Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita kalau tidak ada masalahnya? Bagaimana kita melihat hebatnya kuasa Tuhan kalau tidak ada masalah? Amin. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa kalau kita berbicara tentang COVID, saudara-saudara, maka Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya dengan masalah ini yang mendunia ini dan belum tahu kapan selesainya, Allah turut bekerja bersama di dalam hal ini. Amin. Dan Allah mau menyatakan kuasanya, tapi kita tentu perlu kesabaran. Amin. Dan ada hal-hal yang kita harus lakukan di dalam hal ini. Ya, jadi memang benar COVID itu musuh kita, tetapi ada segi positifnya juga, saudara-saudara. Ya, COVID ini, pandemi ini, virus ini yang merajalela, yang menggoncang dunia ini, dalam tanda petik ada juga positifnya, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Positifnya adalah ketika hal ini sedang merajalela, disinilah orang mencari Tuhan. Kalau saya boleh ulangi sedikit pada minggu-minggu yang lalu, bagaimana Yosafat itu kalau nggak ada musuh, tidak ada ancaman, ya, Yosafat itu kalau tidak diancam, mungkin dia tidak sampai merendahkan diri kepada Tuhan. Mungkin dia tidak berdoa kepada Tuhan. Mungkin dia tidak melihat kuasa pujian yang bisa mengalahkan musuh gitu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya, memang COVID ini menakutkan, tetapi dalam tanda kutip Allah turut bekerja di situ. Sehingga kita, ya, semakin dekatlah kepada Tuhan, semakin menyerahlah kepada Tuhan, ya, sehingga kita akan melihat kuasa Tuhan itu hebat. Amin. Haleluya. Ya, kalau Tuhan tidak izinkan kita sakit dan kemudian sembuh, bagaimana kita mau bersyukur kepada Tuhan? Ya, tapi Tuhan izinkan semua. Allah turut bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, dan betapa hebat kuasanya. Nah, oleh sebab itu, mari saudara-saudara, saya ingin melihat beberapa ayat. Saya tidak usah baca deh, saudara. Ini ayat sekolah minggu, boleh, cerita sekolah minggu. Tapi saya mau melihat bahwa untuk melihat Allah turut bekerja bersama, untuk melihat kehebatan kuasanya, Tuhan izinkan ada masalah terjadi. Haleluya. Begitu juga dengan situasi sekarang. Untuk kita merasakan bahwa Allah turut bekerja bersama dengan kita sehingga kita ada seperti mana kita ada, dan untuk melihat betapa hebat kuasanya, Tuhan lemparkan ke dunia ini COVID-19 supaya kita berharap dan bersandar kepada Tuhan total. Amin. Saya ambil contoh beberapa hal, saudara-saudara. Ini cerita sekolah Alkitab. Contohnya tentang 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini cerita sekolah Alkitab, ya. Sekolah Alkitab lagi, sekolah minggu. Ya, Ibu Ivon ini hafal mati, ya. Contohnya saya tentang 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, menghadapi banyak orang, ribuan orang, 5.000 orang. Rasanya tidak mungkin mau kasih makan sama orang sebanyak ini. Murid-murid pun berkata, apa gunanya kalau kita punya 200 dinar sekalipun?
bisa kasih makan ini semua orang. Ada masalah terjadi. Tapi kita lihat jalan keluar, Allah turut bekerja bersama. Amin. Haleluya. Tuhan tidak berkata dalam nama Bapa muncul 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus tidak berkata seperti itu. Oh, 5.000 orang ya, gak ada makanannya. Oke, saya berdoa sama Bapa di sorga. Bapa di sorga, munculkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Plok, muncul. Enggak. Tapi melalui seorang anak yang tidak disebut namanya di dalam Alkitab. Dia bawa 5 roti dan 2 ekor ikan makanannya buat dia. Tetapi ketika diserahkan kepada Tuhan, ada masalah terjadi. Kemudian Tuhan bekerja bersama-sama. Yesus bekerja bersama-sama dengan Bapa di sorga. Diambilnya ikan dan 2 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terjadi mujizat, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Lagi, saudara-saudara. Ya, saya acak di sini nih. Yohanes pasal 2. Ada pesta di Kana. Ya, ada pesta di Kana di sana. Kita semua tahu bahwa ada event organizer di sana. Ada yang mengatur pesta itu. Sebab memang bagi orang-orang Yahudi, kalau mereka bikin pesta itu harus perfect, saudara-saudara. Harus sempurna, harus baik. Tidak boleh ada cacatnya, memalukan. Itu sebabnya ada event organizer di sana yang untuk mengelola supaya pesta itu berjalan dengan mulus. Ternyata saudara-saudara, anggur habis. Masalah kan, ya, sudah disiapkan begitu rupa, tapi ternyata ada kekurangan terjadi dan vital sekali, saudara-saudara. Pesta orang Yahudi kalau anggurnya habis itu memalukan sekali. Terjadi masalah yang tentu tidak diharapkan oleh pemilik pesta itu. Tapi puji Tuhan, ya, Yesus diundang, Yesus ada di sana, dan Yesus bekerja, turut bekerja menurut waktunya Tuhan. Amin. Maria bilang, Yesus, mereka kehabisan air anggur. Yesus bilang, waktuku belum tiba. Nanti. Haleluya. Amin. Jadi kita juga berkali ini COVID kok lama banget. Sudah mau habis lagi di bulan September, sudah mau masuk lagi bulan Oktober. Sebentar lagi sudah mau Natal. Tahun-tahun lalu dari bulan apa kita udah rapat Natal, rapat ini, rapat itu, konsumsi dari mana, uangnya dari mana. Kalau sekarang semua ada ayam, saudara. Ya Pak Simamoro ya. Biasanya Pak Simamoro udah pusing kepala ini mau kumpul dana ini. Tapi sekarang semua ada ayam. Ya sudah mau Desember. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Tuhan turut bekerja bersama. Bayangkan dari air bisa jadi anggur, saudara-saudara. Ya. Mustahil. Tapi di sini kita melihat ada satu hal yang saya ingin angkat. Marilah kita taat kepada Tuhan. Taat kepada firman-Nya. Sebab ketika pelayan-pelayan itu Yesus berkata, isi air di dalam tempayan. Mereka isi. Begitu isi penuh, cedok bawa kepada pemimpin pesta. Bayangkan saudara-saudara, pelayan-pelayan ini taat kepada perkataan Yesus. Padahal mereka tahu kehabisan anggur. Yang mereka cedok itu bawa ke sana itu air. Tapi taat. Marilah kita juga belajar taat. Amin. Walaupun bertentangan sekali dengan logika kita, ya, kita belajar taat. Begitu juga 5 roti dan 2 ekor ikan tadi yang saya katakan, ya. Karena ketaatan, ya, serahkan kepada Tuhan. Yesus mengucap syukur, kemudian dibagi-bagikan. Ada ketaatan di situ.
lagi saudara-saudara, saya ambil lagi dalam Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ya, tentang akhirnya dari manusia, penjala manusia jadi penjala jadi penjala ikan, jadi penjala manusia ya. Petrus dan kawan-kawan berkata, sepanjang malam kami bekerja keras tapi tidak mendapat apa-apa. Bayangkan saudara-saudara, ini penjala ini sudah penjala profesional pada waktu itu. Laut Tiberias itu atau danau Tiberias itu sudah menjadi makanan setiap hari. Mereka tahu kapan ada ikan, kapan tidak ada ikan. Tapi Tuhan izinkan masalah terjadi, sehingga ketika Yesus berfirman kepada murid atau kepada orang-orang itu, Yesus berkata, sekarang engkau pergi ke tempat dalam dan tebarkan jalamu. Petrus berdiri, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras tapi tidak mendapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, maka kami pergi juga. Akhirnya saudara, kita tahu ceritanya ya, dari tidak ada ikan sama sekali jadi berlimpah. Amin. Sampai jalannya itu mau koyak. Ada firman yang bagus di sana. Kita belajar taat ya, walaupun tidak sesuai dengan logika kita. Ya, sebab penjala tahu nih kalau mau jalan ikan mesti malam hari nih. Tapi Yesus suruh itu pada siang hari. Ya. Akhirnya jalannya mau koyak, perlu perahu-perahu yang lain datang untuk dibagi-bagikan. Menjadi satu peringatan buat kita. Dalam masa yang sukar ini sekalipun, jangan lupa kita berbagi, saudara-saudara. Amin. Jangan kita pikir, COVID nih, nggak tahu sampai kapan nih. Kalau begitu kita harus hemat-hematnya. Jaga, jangan kasih kemana-mana. Kita mesti jaga, nggak tahu sampai kapan COVID ini. Dalam masa sukar sekalipun kita harus belajar memberi. Amin. Haleluya. Ya, mujizat terjadi. Ya, mereka memberi, panggil perahu-perahu yang lain, bagikan semua itu. Bayangkan saudara-saudara, dari tidak ada menjadi ada. Haleluya. Kalau soal memberi, kita contoh janda Sarfat yang saya katakan tadi. Dalam masa sukar saudara-saudara, masa kering, bahkan janda Sarfat itu berkata, ini tinggal segenggam nih tepung, minyak tinggal sedikit. Ini saya mau bikin roti buat saya dan anak saya, habis itu kami mati. Tuh. Tapi akhirnya Elia berkata, bikinlah dulu buat saya, baru buat kami. Maka terjadilah mujizat, saudara-saudara. Haleluya. Dalam keadaan sulit, marilah kita berusaha. Kita belajar pakai pikirannya Allah. Jangan pakai pikirannya kita, saudara-saudara. Kalau kita pakai pikirannya kita, bisa amburadul, saudara-saudara. Kita belajar pakai pikirannya Tuhan. Amin. Sebab Tuhan tidak pernah rancang kejahatan. Haleluya. Lagi saudara-saudara ya, dalam Markus pasal 5 juga di situ ada perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Ya, kita sudah kenal semua cerita ini ya, bahwa ada seorang wanita sudah berusaha ke tabib ini, ke tabib itu, sudah berusaha dengan kekuatannya, sudah berusaha dengan dana-dananya yang banyak, tapi tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Satu hal yang menarik, dia berkata begini, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Haleluya. Amin. Mari kita tanamkan hal ini. Tuhan, aku sudah berusaha begini,
aku sudah berusaha begitu, tapi tidak ada tanda-tanda kesembuhan, tidak ada tanda-tanda mujizat terjadi. Di dalam kerumunan banyak orang, rasanya mustahil, ya, tidak mungkin. Tapi dia berusaha dengan kekuatan yang ada, dengan satu iman, satu tekad kepada Tuhan. Asal ku jamah saja jubahnya. Artinya saudara-saudara, dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Yesus. Haleluya. Dalam keadaan sulit seperti ini, usaha sini sudah, usaha sana sudah, tapi mari Tuhan mau, datanglah kepadaku. Yesus pernah berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Jadi wanita ini yang sudah 12 tahun meleleh darah, saudara-saudara, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yesus nggak tahu loh. Yesus nggak tahu bahwa dia sudah sembuh. Bahkan Yesus tidak tahu ada yang jamak jubahnya. Di sini kita melihat bahwa cara kerja Allah turut bekerja itu di luar akal manusia, saudara-saudara. Di luar akal manusia. Bayangkan Yesus nggak tahu ada yang jamak dia. Yesus tanya sama muridnya, siapa yang jamak kepadaku? Murid-muridnya nggak tahu. Tapi karena imannya datang kepada Yesus, mari ketika masalah menghimpit kita, seperti sudah tidak berdaya, kita sudah berusaha dengan kekuatan kita, ada satu jalan lagi yang tersedia. Datanglah kepada Yesus, hampirilah dia. Jangan pakai logika kita, saudara-saudara. Wanita ini kalau dia pakai logikanya, dia tidak akan sampai zaman jubah Yesus. Sebab begitu banyak orang, crowded, saudara-saudara, penuh dengan orang-orang, tapi dia menyusup di antara kaki-kaki itu. Sebab imannya berkata, dijamah, aku sembuh. Mari saudara-saudara, datanglah terus kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan izinkan semua ini supaya kita lebih menghormati Tuhan, lebih mencari Dia. Itu sebabnya, ya, marilah kita juga belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan ada COVID. Mungkin berkali tidak ada yang mau bilang, terima kasih Tuhan, Engkau izinkan COVID. Kalau bisa sikat ini COVID Tuhan, ya. Tapi Tuhan izinkan semua ini sebab Dia ingin menunjukkan bahwa aku loh bekerja bersama-sama dengan kamu. Aku loh yang ingin memperlihatkan bahwa betapa hebat kuasa. Saya akhiri dengan satu hal, saudara-saudara. Ya, saya akhiri dengan satu hal. Kita buka di dalam Markus 9. Markus 9. Ya, saya akhiri dengan hal ini. Markus pasal 9, ketika Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu dan tuli. Ya, mari kita juga berdoa supaya kita yang diberkati oleh Tuhan, kita yang dijaga oleh Tuhan, kita yang tahu bahwa Allah turut bekerja bersama-sama, ya. Kita yang tahu bahwa Allah mau mendemonstrasikan kuasanya yang hebat itu. Jangan kita jadi bisu dan tuli, saudara-saudara, secara rohani. Amin. Haleluya. Artinya jangan kita tutup telinga kita untuk berita-berita yang menyegarkan, yaitu firman Allah. Ya, mari kalau perlu kita cari, saudara-saudara. Di WA banyak sekali, di HP itu banyak sekali berita-berita. Ada yang lagi online, ada yang ibadah online. Mari kita dengar itu, kita lihat itu, ya. Daripada kita dengar televisi sekian mati, hari ini 1000 kena dan lain-lain sebagainya, lebih baik kita dengar, ya.
Dan biarlah mulut kita juga mau menceritakan kepada orang. Jangan kalau ada orang yang lagi takut, iya benar ya, iya. Oh kamu takut ya? Iya sekarang dengan saya, apalagi sekarang udah masuk Oktober nih. Sebentar lagi sudah mau Natal nih. Tapi kok belum Natal? Jangan saudara-saudara. Mari kita ceritakan Tuhan turut bekerja bersama-sama. Kalau ada sampai hari ini karena Tuhan yang turut bekerja bersama-sama dengan kamu. Dan Dia ingin mendemonstrasikan kehebatan kuasanya. Itu yang kita ceritakan saudara-saudara. Ya, jadi ada yang bisu tuli anaknya. Saudara baca saja. Ya, saya baca di ayat 23, 22. Saudara baca sebelumnya dikatakan begini, 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Jadi si anak ini nih ya, yang bisu tuli karena ada roh jahat di dalam dia. Anak ini seringkali dibanting-banting saudara-saudara. Ya, betapa susahnya orang tuanya ini. Saya baca selanjutnya ayat 22. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, ya ayahnya ini mungkin sudah begitu pesimis melihat anaknya kalau digoncang, dibanting, dibawa ke api dan lain-lain sebagainya. Mungkin orang tuanya itu sudah begitu lelah sehingga ketika dia berhadapan dengan Yesus, dia berkata begini, ayat 22. Saya bagian akhir dikatakan, sebab itu, ini kata orang tuanya nih, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Dia berkata, mungkin dalam keadaan yang begitu pesimisnya, ya, putus asa. Dia berkata, jika engkau dapat menolong. Jangan sampai kita kehilangan percaya kepada Tuhan, saudara-saudara. Amin. Walaupun sudah begitu beratnya tekanan, jangan sampai kita kehilangan iman kepada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan percaya bahwa kuasa Allah itu masih nyata sampai saat ini. Amin. Sehingga dia berkata, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Apa yang Yesus jawab di ayat 23? Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Yesus mungkin agak sedikit terusik hatinya, ya, seakan-akan disepelekan. Engkau masih dapat gak nih? Mungkin juga kita berpikir karena lamanya persoalan ini, masih ada kuasanya Tuhan ini. Ya, sehingga orang tuanya berkata, kalau engkau bisa tolonglah. Yesus bilang, katamu jika engkau dapat. Janganlah kita meremehkan Tuhan, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Jangan menyakiti hati Tuhan. Dia sanggup kok. Dia sedang turut bekerja bersama dengan kita. Bahkan apa yang kita kerjakan, Dia yang mengerjakan buat kita. Ya. Sehingga dia, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tanamkan hal ini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Haleluya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kita perlu banyak koreksi diri. Mungkin kita juga datang kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Jangan sampai percaya saya sudah mulai hilang, sudah mulai luntur Tuhan, sudah mulai ragu Tuhan. Kita belajar dari hal ini. Ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Haleluya. Kadang-kadang kita ngomong mulutnya percaya, tapi hatinya nggak percaya, saudara-saudara. Kadang-kadang kita ngomong saya percaya, saya mengasihi Tuhan, tapi di dalam hati ini ragu.
Ya, kita belajar dari ayat ini, dia berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Haleluya. Puji Tuhan. Tadinya dia ragu, masih nggak bisa nolong. Begitu Yesus agak tekan dia, berkata, apa katamu jika engkau dapat? Akhirnya dia berkata, aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini, yang tidak percaya ini. Kita kadang-kadang perlu jujur di hadapan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita di hadapan manusia, oh haleluya, puji Tuhan, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Tapi dalam hati benar. Itu sebabnya kita perlu jadi seperti ayat ini, berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Haleluya. Ya, kita harus minta kepada Tuhan, Tuhan tambahkan percayaku, tambahkan percayaku. Ya, aku percaya sih Tuhan, tapi tolonglah aku. Kadang-kadang aku bilang aku percaya, tapi ketika melihat kenyataan belum menjadi bukti, turun percaya kita, turun iman kita. Saudara melihat terus, ya, akhirnya mujizat terjadi. Allah turut bekerja bersama-sama, ya. Tetapi di ayat yang terakhir dia berkata begini, ayat 29, ya. Ayat 29, saya baca dari ayat 28. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jadi ada murid-murid yang selalu dekat dengan Yesus, berjalan dengan Yesus, melihat bukti Yesus mengadakan mujizat dan keajaiban. Tapi murid-murid datang bertanya, kenapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Ya, murid-murid jalan sama Yesus loh. Kalau sekarang kita jalan sama siapa ya? Ya, murid-murid jalan sama Yesus tapi percaya mereka juga ragu-ragu gitu loh. Akhirnya Yesus berkata begini, jawabnya kepada mereka, jenis ini. Ya, saudara-saudara, ada jenis-jenis yang kita perlu, ya, yang kita perlu tahu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Haleluya. Ini kalau saya mau bahas doa nanti kepanjangan, saudara-saudara. Ya, tapi nanti lain kali kita doa yang kayak gimana sih. Tapi jenis kayak begini harus dengan doa dan juga dengan puasa. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi marilah kita hadapi semua ini dengan satu keyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk membawa kita menjadi serupa seperti Dia kelak. Dan Dia ingin menyatakan betapa hebat kuasanya. Kita perlu sabar, tapi perlu berbenah diri, ya, untuk tekun, untuk taat, ya, untuk merendahkan diri, ya, untuk percaya kepada firman-Nya. Maka waktunya nanti bukan waktu kita, tapi waktu Tuhanlah yang terjadi. Mari kalau ini, ya, mari kita senangkan hati Tuhan saja, percaya saja kepada Dia. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya. Ada di, ya, mari kita percaya, saudara. Menjadi orang Kristen belum menjadi bukti apakah kita percaya sungguh kepada Tuhan. Ya, saya ingin katakan, menjadi orang Kristen, KTP kita Kristen, tapi belum tentu hati kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bangun percaya kita kepada Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, akhiri ibadah kita. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan.
akan mencapai kemenangan itu. Dan Tuhan izinkan hal ini terjadi supaya kita menang di dalam Tuhan. Katakan, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Haleluya. Ada waktunya. Nanti melihat air mata. Haleluya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kita harus pegang yang yakini. Haleluya. Sudah mari bangun percaya kita kepada Tuhan melalui pujian ini. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Haleluya. Lewati lemah air mata, aku percaya. Katakan, firman-Mu adalah ya dan amin. Oh, aku percaya. Haleluya. Sudah kau jadi. Aku percaya. Sekali lagi kita mengangkat tangan kita, katakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan. Tolonglah aku yang tidak percaya. Haleluya. Maka aku percaya. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Oh, aku percaya. Kemenangan sudah Engkau jamin. Jaminan daripada Tuhan adalah kemenangan. Saya kemenangan sekali lagi. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Bapa di dalam surga, inilah firman yang kami sudah pelajari mungkin sejak kecil ya Tuhan. Kami sudah dengar firman Allah yang hamba-Mu sampaikan. Oleh sebab itu Tuhan, aku percaya kepadamu. Tetapi kami mau belajar seperti anak ayah dari seorang bisu tuli. Tuhan, tambahkan percayaku kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan menyampaikan firman Allah ini. Tapi hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu, ulurkan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan bahwa Engkau turut bekerja bersama-sama dalam segala hal. Bahkan Engkau yang kerjakan apa yang kami kerjakan. Sehingga tidak ada sesuatu yang kami dapat banggakan. Tetapi segala kemuliaan, segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan saja. Semua berasal dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Tambahkan percaya kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga bersyukur kalau Engkau izinkan ada COVID ini, yang kami tidak tahu dan tidak ada orang yang tahu sampai kapan. Kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Engkau turut bekerja bersama-sama
dan Engkau mau menyatakan betapa hebat kuasa-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami rendahkan diri, percaya kepada Tuhan, setia, taat, dan tetap takut dan hormat kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah datang, berkati jemaat-Mu yang sudah melayani Engkau dengan mereka tinggalkan rumah mereka, melangkah datang ke dalam rumah Tuhan. Sebab Engkau berkata ibadah itu penting, maka roti dan air kami akan diberkati, dan segala penyakit akan dihalaukan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, ini terjadi bagi kami semua. Tapi lawati juga kekasih-kekasih yang tidak sempat hadir, yang ada di rumah. Biarlah Tuhan lawati dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala perkara. Dan berkati juga jemaat-Mu yang ada di rumah, berkati jemaat yang ada di gereja pada saat ini. Berkati semua yang sudah melayani Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa khusus buat Bapak Jody. Berkati Bapak Jody yang berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan kekuatannya yang mungkin tidak seberapa Tuhan, tapi dia ingin melayani Engkau, melayani bagi orang yang ada di gereja, tetapi melayani juga bagi orang yang tidak sempat hadir. Balas memberkati Tuhan dengan upah di sorga, tapi juga upah di dalam dunia ini. Berikan kami semua roh kesetiaan, roh takut akan Tuhan, sehingga kami akan melihat dan merasakannya, mengalami bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal, dan Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, betapa hebat kuasa Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Berkati juga pemerintah kami ya Tuhan, dan para medis. Tolonglah mereka Tuhan. Biarlah Engkau juga turut bekerja bersama-sama, dan mereka semua menyadari bahwa Engkau turut bekerja bersama-sama, dan Engkau menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan tolong kami Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Engkau saja yang berkuasa Tuhan atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hantar anak-anak-Mu pulang ke rumah mereka masing-masing. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai. Tibakan di rumah dengan segala selamat, dengan damai sejahtera, dengan sukacita ya Tuhan, dengan hati yang terus ingin memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah kami, dan kiranya turunlah berkat, kasih karunia, anugerah, dan kuat kuasa Roh Kudus yang seluruh jemaat, baik yang ada di gereja maupun ada yang di rumah. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Kasih. Kami teringat akan seorang kekasih yang sedang terbaring di rumah sakit Harum, Bapak John Harrison ya Tuhan. Dia ada di dalam keadaan
tubuh yang kurang sehat, Tuhan jamah dia. Tuhan jamah dia. Dan nyatakanlah dirimu kepadanya bahwa engkau turut bekerja dalam segala perkara. Dan engkau mau menyatakan hebatnya kuasa Tuhan. Dan biarlah dialami juga oleh saudara John ini. Dia sembuh dan dia boleh setia beribadah kepada Tuhan. Berkati istrinya Maryam dan juga berkati anaknya Christine Tuhan. Biarlah mereka semua tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih. Inilah doa sembahyang kami, dan kalau masih ada yang sakit yang tidak disebutkan namanya, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Nyatakan dirimu bahwa engkau bekerja bersama-sama, dan nyatakan dirimu bahwa betapa hebat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pulang. Ya.